Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman juga dalam keadaan baik-baik saja. Dan saya cepat saja di sini kira-kira 1-2 jam yang lalu memang sudah beredar ya 23 nama yang masuk ya, yang diminta sesuai dengan regulasi ke AFC untuk didaftarkan pemain-pemain timnas kita. Dan ada 5 yang sudah tersisi. Agak mengejutkan memang kalau bisa dilihat, bukan mengejutkan soal apa ya, artinya ini pertama kali ya, walaupun mungkin ini bisa diterima memang dengan pencoretan 5 nama ini, karena Jordi Amat dan Sain Patinama ini pemain abroad kita yang dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat saat ini, tapi tergusur. Makanya sebenarnya ini untuk pertama kali ketika mereka bugar, tidak mengalami cedera apapun, tapi mereka akhirnya harus tersisi di dalam memperebutkan 23 tempat ya. Dan ini luar biasa. Di posisi penjaga gawang kita tahu bersama Reza Arya akhirnya out. Nadeo dan Hernando Ari masuk untuk mendampingi Emil Audero sebagai penjaga gawang utama karena Martin Paes kan tidak boleh bermain. Dia harus istirahat 1 pertandingan karena ada akumulasi 2 kartu kuning sebelumnya. Kemudian di barisan belakang itu ada 2 yang tergusur. Asnawi Mangku Alam di kanan dan Pratama Arhan. Lagi-lagi Arhan harus out sama seperti ketika di Sydney dan juga di Jakarta saat menghadapi Australia dan juga Bahrain, dan ini untuk ketiga kali Arhan harus out dan dicoret oleh Patrick Kluivert sehingga total ada 5. Nah, menarik bahwa dari 32 itu 10 diantaranya pemain yang bermain di Liga 1. Dan saya boleh bilang welcome back untuk Stefano Lillipali. Jadi untuk pertama kali sejak terakhir kali dia itu bisa bermain 2023 kalau nggak salah melawan Turkmenistan di Gelora Bung Tomo. Dan kita menang di sana dengan 2 gol dari Dendi dan Egy. Dan saya ikut menyaksikan di Gelora Bung Tomo saat itu ketika bertanding melawan Turkmenistan, dan Vano masuk di babak kedua bareng Egy dan dia memberikan 1 assist ke Egy gol kedua. Nah, ketika dia tidak dipilih setelah itu di zaman STY, sekarang pertama kali dia dilirik oleh Patrick Kluivert, dipanggil lagi, ikut dalam tesnya sejak di Bali tanggal 26 Mei yang lalu sampai balik ke Jakarta. Dan memang saya sudah meyakini ketika nama dia ada di dalam list pemanggilan 32 nama itu sebelumnya ya, di awal itu diumumkan, saya sudah meyakini bahwa dia akan masuk. Ini mengantisipasi ketika Ragnar Oratmangun terkena virus sakit dan tidak bisa bermain. Karena di posisi kiri itu orang yang paling tepat memang Vano. Walaupun ada beberapa opsi yang saya bilang kan bisa aja melebar di sana, ada di James yang bisa didorong, ya bisa aja atau Rafael yang bisa bermain ke flank, tetapi yang paling pas cocok adalah Vano, dan itu memang dilihat oleh tim kepelatihan yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Alex Pastoor juga sangat menyukai bersama dengan Dani Lansat dan Gerard van Berg dengan tipe gaya bermain dari Vano. Jadi memang cukup beralasan dia dipanggil lagi karena dua musim bersama dengan Borneo dia sangat baik sebagai pencetak gol dan juga pemberi assist. Nah, itu yang dibutuhkan di saat Ragnar tidak ada untuk memanjakan oleh Romani dalam kotak penalti. Maka Vano masuk. Ketika nama Jakob Sayuri juga ada, ya dia diambil bersama dengan saudara kembarnya Yance Sayuri. Saya juga meyakini bahwa mereka ini akan masuk. Ya, yang sulit untuk terpisahkan, walaupun memang ada semacam sedikit tanda tanya dengan Yance, apakah dia bisa bersaing di bawah karena itu kan sangat ketat di bawah. Tapi akhirnya memang pilihan itu dua-dua diangkut ya untuk bisa bermain. Nah, kemudian di posisi kanan ketika Asnawi Mangku Alam tidak ada, berarti semakin tipis teman-teman ya. Hanya ada Kevin Dix yang tersedia di sana. Kemudian dengan alternatif lain adalah Jakob Sayuri. Ketika kalau ada apa-apa ya semoga tidak ada masalah dengan Kevin Dix. Dia baik-baik saja sepanjang pertandingan dia bermain 90 menit melawan Cina nanti malam, dan di sana dia akan terus sampai ke Jepang. Tapi kalau ada sesuatu ya kita nggak tahu kan dalam permainan sepak bola, mungkin ada misalnya cedera, karena Kevin Dix ini baru sembuh dari cedera ya, kemudian masalah atau mendapatkan kartu merah. Nah, ini hanya tersedia Jakob Sayuri yang ada di sisi ini. Karena ada 2 pemain sebelumnya kan kita juga sudah tahu teman-teman ya. Sandy Walsh yang selalu bisa mendampingi Kevin Dix sebagai pelapis itu tidak bisa karena cedera.
Eliano Renders, pemain Pexwool ini juga tidak bisa hadir, bukan karena cedera, tapi dia harus menemani istrinya melahirkan dan harus menunggu ini. Jadi Patrick Kluivert tahu ya memberikan kelonggaran dan memahami dengan situasi kondisi dari Eliano. Maka sebelumnya kan saya bilang ada tinggal Asnawi dan juga Jakob, tapi akhirnya pilihan itu ada di Jakob. Sementara di kiri dua pemain itu di out, ya. Pratama Arhan dan Sain Patinama. Berarti di sana tuh ada tinggal dua, ya, dua yang beredar di situ, yaitu Calvin Verdong dan Dean James. Ya, Janse sebenarnya bisa di kiri juga, tapi mungkin Janse akan ke kanan. Ya, dia mendampingi saudaranya Jakob ada di sana. Jadi itu yang kita lihat ya, yang bisa digambarkan dalam pencoretan 5 pemain. Ya, kemudian yang lain tuh masuk. Nah, di antara 10 pemain Liga 1 itu Beckham Putra ketika dipanggil dia mengisi posisi dari Septian Bagaskara, pemain Dewa yang mengalami cedera di awal, dan dia dipanggil oleh PK Patrick Kluivert untuk ke Bali untuk mengikuti tes. Beckham menunjukkan progres yang bagus di mata tim kepelatihan. Ya, baik sekali dia bisa bermain kan musim ini bersama dengan Persib juga kan dia performa dia lagi oke lah. Dengan 6 gol dan 3 assist kalau nggak salah ya. Dan di selama latihan dia bagus. Ya, sampai ke Jakarta, makanya nama dia masuk dan ini luar biasa. Ya, banyak juga yang memperkirakan bahwa mungkin saja bisa Beckham yang out. Tapi ternyata di sana yang out adalah Jordi, Sain, Reza Arya, Asnawi dan Arhan yang keluar. Ya, ini nama-nama yang kita bisa lihat. Selebihnya itu kan kita sudah tahu semua ya, perlu disebutkan karena di kiper saya sudah bilang tadi kan, ada Emil, ada Nando, ada Nadeo, kemudian di belakang itu ada Justin Hapner, ada Jai Itses, ada Mes Hilgers, ada Calvin Verdong, Janse Sayuri, Kevin Dix, ada Jakob Sayuri juga di belakang dan Dean James. Itu nama-nama yang tersedia di posisi belakang. Nah, di tengah itu ada Ivar Jenner, Tom Haye, Joe Pelupesi, Nathan Cho. Nathan Cho juga yang tadinya saya awal agak ragu karena dia kan kurang mendapatkan jam bermain yang bagus bersama dengan Swansea. Tapi nama dia masuk ya. Nah, di sana juga di tengah itu ada nama Vano Lillipali yang ikut di sana dan Beckham Putra. Ya, kalau bisa dilihat. Kemudian ada Egy Maulana Fikri, ada Rafael Struijk, Ole Romani dan Ramadan Sananta itu. Nah, di tengah juga ada terdapat Ricky Kambuaya. Ya, jadi itu nama-nama yang sudah fix untuk menghadapi Cina. Ya, dalam pertandingan di malam, semoga mendapatkan hasil positif, kita bisa memenangkan pertandingan, dan itu menjadi harapan semua dari masyarakat Indonesia, para netizen, penggemar sepak bola kita, agar timnas kita, Bang Jai Isyas dan kawan-kawan bisa meraup 3 poin. Jadi itu teman-teman, kita bisa lihat ada sedikit kejutan-kejutan dalam pencoretan pemain, terutama yang saya bilang tadi kan, untuk pertama kali Jordi dalam keadaan baik bersama dengan Sain keluar dari daftar 23 pemain yang masuk. Kalau Reza saya pikir udah pastilah karena sulit untuk bisa mengimbangi Nando dan juga Nadeo. Tapi apapun itu Reza juga sudah menjadi penjaga gawang yang punya masa depan yang bagus ya. Penjaga gawang PSM ini oke lah, sudah dipanggil di tim nasional dan pasti dia akan dilirik terus. Kesempatan dia masih panjang, dia masih akan ikut untuk ke depan nantinya ya. Oke, dengan saya berbicara, ciao.